datang di program pelatihan gizi bencana bagi tenaga kesehatan. Saya Nova Stiani sebagai pemateri video pembelajaran kali ini. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang koordinasi penanganan gizi pada masa tanggap darurat bencana. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan koordinasi penanganan gizi pada masa tanggap darurat. Terdiri dari 1. Mengidentifikasi peran pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat bencana. 2. Melakukan koordinasi subklaster gizi. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang menjelaskan peran pihak-pihak yang terlibat dalam tanggap darurat. Pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah. Pemerintah yaitu Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana atau SKPDB. SKPDB diaktifkan berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah terdampak. Seperti status keadaan darurat tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden. Status keadaan darurat tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Status keadaan darurat tingkat kabupaten atau kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Peran khusus pemerintah dalam mekanisme klaster penanggulangan bencana adalah sebagai berikut. Koordinator klaster dengan pembagian tugas sebagai berikut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD sebagai komando. Struktur posko penanganan darurat bencana di bawahnya ada klaster kesehatan. Klaster kesehatan terdiri dari berbagai subklaster, yaitu subklaster data dan informasi, subklaster logistik kesehatan, subklaster promosi kesehatan, subklaster disaster victim identification atau DPI, subklaster pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, subklaster layanan kesehatan, subklaster kesehatan reproduksi, subklaster kesehatan jiwa, dan subklaster gizi. 2. Mitra non-pemerintah, yaitu lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi berbasis keagamaan, Badan PBB, Palang Merah Indonesia, lembaga usaha, institusi pendidikan, media, dan relawan. Beberapa organisasi atau instansi yang berperan dalam pencarian dan penyelamatan biasanya hanya terlibat di masa awal terjadi bencana. Organisasi atau instansi yang memberikan dukungan pemulihan mata pencarian para penyintas biasanya terlibat hingga akhir masa transisi ke pemulihan. Setiap LSM dapat berperan dalam satu atau lebih sektor penanggulangan bencana, tergantung kapasitas sumber daya dan pengalaman yang mereka miliki. Misalnya, LSMA hanya mendukung penyediaan makanan, sedangkan LSMB menyediakan dukungan pangan atau gizi, serta dukungan hunian bagi para penyintas. Demikian paparan tentang mengidentifikasi peran pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat bencana. Semoga ilmu dan materi yang telah didapatkan bisa bermanfaat dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu lagi di program pelatihan gizi bencana dengan materi subklaster gizi. Terima kasih.